Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Cindy Karbovi dengan NIM 2348201197 dari kelas 4D Farmasi, tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pemilihan dan penyiapan bahan pembuatan simplisia dan juga ekstraksi simplisia. Di tahap pemilihan bahan, kita akan melakukan 4 tahapan seleksi penting, yaitu ada seleksi spesies, ada seleksi usia, seleksi bagian tubuh tumbuhan, dan juga ada seleksi lokasi dan musim. Seleksi ini bertujuan untuk mendapat hasil simplisia dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan standar. Ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor musim, kadar air, intensitas cahaya matahari, dan juga kondisi tanah. Lanjut ke tahap penyiapan bahan. Di sini kita juga perlu melakukan beberapa tahap sebelum kita menghasilkan simplisia. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan bahan baku. Di proses ini pengambilan sampel yang akan kita gunakan. Lanjut ke tahap sortasi basah. Ini dilakukan dengan tujuan memisahkan cemaran, kotoran, atau benda asing dari bahan simplisia yang akan kita gunakan. Tahap pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih, air mengalir, dan juga waktu yang sesingkat mungkin. Tahap perajangan. Perajangan dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan juga penghalusan. Tahap pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung, juga bisa dengan kering angin, dan juga kita bisa menggunakan oven. Selanjutnya itu ada sortasi kering, dilakukan untuk memisahkan benda lain yang tercampur saat proses pengeringan, dan juga memisahkan bahan yang sudah benar-benar kering dan belum kering. Selanjutnya itu ada pemeriksaan mutu, dilakukan dalam pengujian di laboratorium. Ada tahap packing atau pengepakan, itu wajib mencantumkan nama simplisia, waktu panen, asal, dan kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia tersebut. Ada penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan di gudang yang tahan api, tahan panas, dan juga tahan merayap. Selanjutnya itu ada proses ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa metabolit sekunder menggunakan pelarut dengan tujuan memisahkan zat yang diinginkan dari campuran yang tidak diinginkan karena sifatnya yang mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktif. Metode yang digunakan ada beberapa. Yang pertama itu ada maserasi. Kelebihan dari metode ini itu caranya yang sederhana, senyawa yang tidak rusak karena panas. Namun kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan sangat lama dan juga banyak menggunakan pelarut. Yang kedua ada metode perkolasi. Kelebihan dari metode ini adalah cara yang digunakan sederhana dan waktu penggunaan yang singkat. Namun kekurangannya yaitu banyak menggunakan pelarut dan mudah tersumbat. Yang ketiga ada metode ekstraksi dengan menggunakan reflux. Kelebihannya yaitu menggunakan sedikit pelarut dan waktu yang dibutuhkan itu singkat. Namun kekurangannya yaitu biaya yang sangat mahal. Ada sokletasi. Sokletasi kelebihannya yaitu sedikit menggunakan pelarut dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Namun kekurangan yaitu biayanya yang mahal. Lanjut ke metode ekstraksi dengan ultrasonikasi. Kelebihan yaitu waktu yang digunakan singkat dan juga senyawa tidak rusak karena panas. Namun kekurangan yaitu biaya yang digunakan cukup mahal. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave. Kelebihan waktu yang digunakan singkat sama rendaman yang tinggi. Namun kekurangan yaitu senyawa mudah rusak dan biayanya juga mahal. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Kelebihan waktu yang dibutuhkan singkat, penggunaan sedikit pelarut, dan rendaman tinggi. Kekurangan yaitu biayanya yang sangat mahal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.